Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini kan masih ada sisa rekening yang belum diblokir. Kira-kira kenapa rekening tersebut belum diblokir, Pak? Ya berarti belum memenuhi syarat sesuai dengan pasal 44 ayat 1 huruf I dan pasal 65 tadi. Yang diketahui atau patut dicurigai berasal dari hasil tindak pidana itu. Itu belum selesai berarti analisisnya. Tapi kalau udah diketahui atau dicurigai berasal dari hasil tindak pidana, bisa dilakukan penghentian sementara. Bukan blokir, penghentian sementara 5 hari dulu, terus bisa diperpanjang 15 hari. Jadi 20 hari totalnya. Kalau setelah 20 hari tidak diperpanjang lagi, maka otomatis gugur ya, diangkat selesai pemblokiran itu 20 hari. Tapi bisa diperpanjang. Ya, Pak kalau Yunus, dibutuhkan untuk analisis. Oke, Pak Yunus, kalau misalkan ada seseorang ataupun yayasan punya rekening yang jumlahnya demikian banyak, apakah itu sesuatu yang normal atau wajar-wajar saja? Mengingat ini juga menjalankan bisnis pendidikan, misalnya demikian. Ya, mungkin lah banyak yang melaksanakan pendidikan yayasan ya, dan segala macam yayasan banyak sekali. Tapi kalau rekeningnya terlalu banyak di luar kewajaran, ya itu memang satu hal yang tidak lazim ya. Apalagi kalau namanya itu berganti-ganti. Karena menurut Undang-Undang pasal 19 Undang-Undang 8 2010, kalau orang buka rekening atau badan hukum, misalnya yayasan buka rekening, dia harus memberikan identitas yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menyebutkan sumber asal usul dana yang dipakai untuk buka rekening. Yang ketiga, dia harus menyebutkan tujuan transaksinya. Itu Undang-Undang 8 2010 pasal 19. Nah, kalau misalnya rekening yang banyak itu memakai alias pakai nama-nama orang lain, atau ada identitas yang palsu, itu melanggar ketentuan. Nggak boleh pakai identitas palsu, atau nama-nama alias, atau pakai angka-angka saja. Membuka rekening nggak boleh menurut pasal 19 tadi. Jadi melanggar ketentuan kalau seperti itu. Pak Yunus, apakah PPATK dalam hal penghentian transaksi sementara ini bisa diintervensi oleh pihak-pihak lain di luar PPATK? Karena Panji Gumilang sesumbar saya punya cara untuk bisa membuka kembali blokiran rekeningnya. Apakah itu dimungkinkan? Nggak boleh. Undang-undang melarang intervensi. Siapa intervensi bisa dipidana oleh Undang-Undang 8 2010, dan pimpinan PPATK harus menolak intervensi itu. Kalau nggak, dia dipidana juga. Jadi pagarnya sama dengan Undang-Undang BI. Nggak boleh diintervensi. Kalau diintervensi ada ancaman pidana bagi yang mengintervensi, atau bagi PPATK yang tidak menolak intervensi. Jadi nggak bisa diintervensi. Itu tertulis jelas di Undang-Undang 8 2010. Baik, Pak Arianto, ada analisa mengenai cara apa kemudian yang disusumbarkan oleh Panji Gumilang ini bahwa dia punya cara untuk bisa membuka kembali penghentian sementara rekening milik Al Zaitun? Maksud orang banyak untuk menyudutkan pemerintah bahwa dia itu dikriminalisasi gitu. Itu cara yang dia pakai gitu. Karena selama ini kan dia nggak merasa tidak bersalah. Apalagi dia sekarang sudah digembar-gemborkan korupsi. Di sini nggak disasar korupsinya. Dasar adalah TPPU-nya. Definisi daripada TPPU itu adalah apabila orang yang menyimpan atau mengedarkan atau mentransfer atau mengganti atau menyimpan dan sebagainya itu hasil kejahatan. Nah, yang dinamakan hasil kejahatan apa? Hasil kejahatan dari penipuan, dari penggelapan, dari narkoba, ada A sampai Z itu ada. Itu yang bisa mungkin untuk disasar pada dia. Nah, salah satu jalannya adalah analisis dari PPATK dulu yang nomor 1. Kemudian apabila PPATK menganalisis itu ada kecurigaan bahwa ini mengada itu, kemudian disampaikanlah kepada polisi. Nah, polisi nanti akan mengadakan penyelidikan karena PPATK sendiri hanya berwenang menganalisis adanya transaksi yang mencurigakan, tapi dia tidak punya kewenangan untuk menyidik, sehingga untuk penyidikannya diserahkan kepada polisi. Nah, disinilah maka butuh kerjasama yang intens ya untuk polisi dengan PPATK untuk bisa mengungkap alur-alur tadi yang diduga yang mencurigakan tadi bisa benderang, kemudian diterangkan pada hakim. Gitu. Kalau Panji Gumilang saya kira dia hanya ngomong-ngomong bahwa dia tidak korupsi. Kita nggak nyasar ke korupsinya di sini, tapi nyasar kepada TPPU-nya gitu. Dan nanti dia akan saya pikir dia akan susah menjawabnya. Anda uang ini dari mana dulu? Kok banyak segini? Kapan ini? Kemudian masukkannya ini dulu caranya gimana? Itu tadi Pak Yunus kan katakan know your customer. Kita mestinya kan bank juga menanyakan ini uang dari mana, kemudian untuk apa, kemudian
siapa yang ada itu. Saya kira itu Pak. Jadi ini kalau saya sih pikir ya teruslah, harusnya terus digali intens itu ya penyidik ini, sehingga bisa mencari yang terang benderang, tidak sekarang jadi polemik di umum seakan-akan kita itu mengkriminalisasi dia, padahal dia itu berjasa memajukan pendidikan dan sebagainya. Nah ini yang dari dulu udah 20 tahun yang lalu kayak gini terus kayak gitu kalau tidak diklarifikasi dengan melalui hukum yang ada. Oke, tapi sebenarnya boleh-boleh saja kan Pak Yunus, kan kalau kita lihat Panji Gumilang ini gerah, marah, rekeningnya diblokir, ratusan rekeningnya diblokir. Tapi sebenarnya sah-sah saja kan memblokir tanpa memberitahukan kepada yang punya rekening? Bukan diblokir ya. Jadi dibekukan sementara. Penghentian sementara transaksi di rekening itu, dan nanti ada berita acaranya dari bank dan nasabah diberitahukan. Dan saya ingin ulangi mengenai intervensi tadi, di pasal 37 undang-undang ya, disebutkan setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Ancamannya di pasal 14, setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, pada pasal 37 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda 500 juta. Itu nggak boleh diintervensi. Yang intervensi bisa diancam pidana tadi pasal 37 untuk pasal 14, dan pimpinan PPATK kalau tidak menolak bisa dipidana juga, dia harus menolak intervensi yang ada itu. Pak Yunus, tadi kan Anda katakan penghentian sementara aktivitas transaksi rekening ini batas waktunya 20 hari ya kalau tidak salah ya. Itu berapa kali bisa? 5 hari dulu. 5 hari, 20 hari. Itu berapa? 5 hari baru diperpanjang 15 hari. Berapa kali perpanjangan itu bisa dilakukan? Ya biasanya sekali, karena di sini kan dibuat limitasi di pasal 45 ini, di pasal 65 ya. Biasanya tidak diperpanjang, tapi dalam hal memang urgent diperlukan ya, itu praktiknya bisa diperpanjang. Tapi biasanya kalau setelah 20 hari nggak diperpanjang, otomatis akan gugur penghentian sementara transaksi itu. Artinya bisa tidak terbukti Pak, ada kemungkinan bisa tidak terbukti begitu bahwa ada TPPU di sana. Kalaupun itu kan Anda katakan bisa gugur. Jadi kalau tidak terbukti itu merupakan hasil tindak pidana ya, kan alasannya menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Kalau tidak ada hasil tindak pidana yang masuk ke rekening itu, ya berarti tidak ada indikasi pencucian uang, dan itu blokirnya bisa 20 hari itu otomatis terangkat. Tapi sampai hari ini Pak Panji Gumilang ini belum protes ke PPATK, belum ada kita dengar keberatan. Padahal ada kesempatan untuk majuin keberatan itu diberikan ya. Nah, kalau bukan intervensi tapi boleh majuin keberatan. Kalau tidak mengajukan keberatan sudah beberapa hari rekeningnya diblokir, apakah ini ada yang janggal? Karena kan kita dengar hanya marah, berkoar di luar, tapi tidak mengajukan keberatan hingga saat ini. Ada yang janggal nggak di situ, Pak? Ya mungkin dia merasa, tadi dia bilang negara Pancasila yang baik hati nanti tidak akan disita, akan dilepas. Karena dia merasa yakin itu sumbernya sah. Bahkan dia sebut tidak ada korupsi. Memang nggak ada korupsi. Kalau korupsi itu menyangkut keuangan negara. Merugikan keuangan negara secara melawan hukum. Kalau di sini nggak ada keuangan negaranya. Dan kita belum membuat undang-undang korupsi yang menyatakan korupsi in private sector ya. Di Indonesia korupsi itu masih terkait keuangan negara terutama. Belum kayak di konvensi PBB mengenai korupsi, anti korupsi yang bilang corruption in private sector juga bisa dihukum. Di Indonesia belum. Oke, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita tahu kan laporan polisi yang masuk diawali oleh penistaan agama di situ. Tapi kemudian di tengah jalan masih ada penghentian aktivitas transaksi rekening. Apakah kemudian polisi bisa menetapkan tersangka di TPPU-nya dulu ketimbang laporan yang sudah masuk ke polisi duluan? Kalau polisi mendapatkan laporan polisi dan kemudian dia melakukan penyelidikan dan kemudian dia mendapatkan data-data awal yang menyatakan bahwa ini patut diduga terjadi suatu tindak pidana, bisa saja polisi membuat surat SPDP itu tadi, surat perintah dimulainya penyidikan, entah langsung disebutkan tersangkanya atau hanya bahwa ini diduga ada suatu tindak pidana sehingga patut dilakukan satu penyidikan gitu. Bisa saja Pak gitu. Jadi tergantung daripada kemauan polisi itu nanti dan apa yang sudah didapatkan oleh polisi sebagai data awal
yang kira-kira dia yakin bahwa itu nanti bisa dibawa ke pengadilan gitu. Oke, nah berarti yang menjadi prioritas apakah berjalan berdua atau berjalan berdua ini kasusnya TPPU dan juga penistaan agama atau bagaimana Pak? Ada prioritasnya tidak? Karena kan orang menunggu pertama tersangka untuk kasus penistaan agama dulu nih, belum ada juga nih tersangkanya begitu Pak? Saya kira tidak ada namanya skala prioritas ya, tapi ini tergantung daripada kecepatan atau lebih banyaknya polisi mengumpulkan bukti-bukti yang valid gitu ya. Artinya bukti-bukti yang menantinya akan bisa dituangkan di dalam berita acara dan kemudian bisa dikirimkan ke jaksa dan itu diyakini sebagai alat bukti yang cukup kuat gitu. Jadi sekarang ini kemarin polisi kan karena ada laporan yang pengaduan itu kemudian ya itulah ditindaklanjuti kemudian. Nah nanti kalau kemudian ini mendapat informasi dari PPATK bahwa patut diduga ada suatu tindak pidana pencucian uang, saya kira polisi nanti akan membuat suatu langkah ya, entah langkahnya masih penyelidikan atau langsung penyidikan untuk segera ditindaklanjuti. Kalau menurut hemat saya, ini kasus tidak bisa satu persatu. Kan polisi banyak unitnya. Unit ini, Bidum ada, unit cyber ada, unit tipikor ada. Bisa serentak itu menangani semua itu demi untuk menghilangkan yang rame gaduh-gaduh ini kelihatannya kok ditunda-tunda kok ini masalahnya karena ini bukti awal yang dibuktikan oleh polisi itu butuh yang banyak sementara kasusnya sangat pelik gitu sehingga harus hati-hati dan betul-betul apa yang tadinya isu itu tadi bisa diwujudkan di dalam menjadi alat bukti yang bisa dipakai untuk pembuktian di pengadilan. Oke. Itu masalahnya menurut saya. Pak Arianto, mungkinkah kasus yang sudah masuk ke penyidikan ini dibiarkan begitu saja tanpa tersangka, lalu bisa saja kemudian turun statusnya dari penyidikan ke penyelidikan lagi? Mungkinkah itu seperti itu bisa terjadi? Enggak. Kalau sudah masuk ke penyidikan, ya maka itu dikumpulkan barang bukti semua. Nanti kemudian digelar penyidik dengan mendatangkan dari Binkum, dari Propam, dari kemudian mungkin dari saksi ahli dari luar juga. Ini kira-kira cukup nggak alat buktinya? Kalau tidak cukup, pasti nanti akan di SP3, dihentikan. Gitu. Yeah. Tapi kalau cukup, ya itu dikirim ke kejaksaan. Makanya di dalam penyidikan itu secara garis besar ada 3 gelar ya. Gelar utama menentukan apakah perlu ada penyidikan. Kemudian gelar di tengah-tengah itu untuk menggelar percepatan daripada itu. Dan terakhir gelar untuk menentukan apakah ini sudah kira-kira cukup dan kemudian baru dikirim ke kejaksaan. Oke, kira-kira itu yang akan ditempuh oleh polisi. Baik, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Yunus sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya. Ya, terima kasih. Selamat petang. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus.